Ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan lil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbillah wa sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi قطب العلوم سيد الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي إلى رئيس سيد الشيخ المدني سيد الشيخ عبد الله البدوي سيد الشيخ سيد المرشد عبد الرحيم سيد الشيخ البدني إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجة بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh
Yang selanjutnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-27 bagi kita. Bagi yang lain mungkin 28. Bagi yang sudah berdahulu puasa dari kita berarti 28. Nah, kita 27. Hari ganjil berarti malam tadi adalah malam ganjil bagi kita. Bagi yang lain malam genap. Namanya paling-paling membingungkan kita. Lailatul Qadar itu bilang ujar yang dahulu semalam udah. Ujar yang kita ini malam ganjil nih Bang. Inilah reportnya kalau kita terjadi sebuah perbedaan. Nah, sehingga membingungkan umat. Walaupun apakah kena kita ini akan terjadi sebuah perbedaan lagi, wallahu a'lam. Yang jelas kita sudah suasana akhir-akhir Ramadan. Suasana mulai terlihat keceriaan dan kegembiraan. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Rasulullah, lis-shaimi qurhatani, qurhatun 'indal iftar wa qurhatun 'indal liqa. Orang puasa itu punya atau mendapatkan dua kegembiraan. Pertama, gembira ketika berbuka. Rame, makanya rame banget bukber di mana-mana, kafe, warung, libak. Kenapa? Gembira di saat berbuka. Nah, termasuk kita ini akan sudah mulai ceria, sudah mulai gembira karena ingin berbuka Lebaran. Itulah yang dikatakan Nabi. Yang berikutnya kita akan gembira indal liqa. Gembira ketika berjumpa Allah. Kenapa? Atau bagaimana gembiranya berjumpa Allah? Atau berjumpa Allah itu bagaimana? Nah, berjumpa Allah Ta'ala itu ada pintunya. Setelah kita melewati pintu itu, maka akan terjadilah pertemuan. Sama lawan orang kawin. Kawin itu adalah pertemuan dan perkumpulan antara orang laki dan perempuan yang saling menyukai, bahkan saling mencintai, tapi lewat pintunya dulu. Pintunya apa? Nikah. Maka nikah itu adalah pintu kebahagiaan. Nikah itu adalah pintu masuk untuk berkumpulnya seseorang laki-laki dan perempuan yang saling menyukai dan saling mencintai. Makanya kita gembira orang nikah. Kenapa? Karena akan terjadi perkumpulan dua orang yang saling menyukai dan mencintai. Kawalah kada lewat pintu nikah kada bisa. Pintunya itu. Nah, dalam percintaan kita kepada Allah, kita mencintai Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai kita, kita pun mencintai Allah. Pian yakin Bu dicintai Allah Bu? Kita yakinlah dicintai Allah.
Karena orang cinta itu kan ada yang mencintai, ada yang dicintai. Kita boleh jadi cinta kepada Allah, tapi kita yakinlah bahwa Allah Ta'ala itu mencintai kita. Kalau kita yakin dasarnya apa? Kan begitu. Nah, kalau kita sudah saling mencintai, selama ini istilah orang wakan ini LDR. Alun kedengar di John apa LDR itu tak? Atau bahasa kasar itu ujar kanakan itu cinta jarak jauh. Tapi pasti ada pertemuan. Pasti ada pertemuan. Kalau saling mencintai. Nah, tinggal kita ini yakinlah bahwa Allah Ta'ala itu cinta lawan kita. Kira-kira Bu yakin lah Bu? Ada lawan yang jawab yakinlah. Allah Ta'ala tuh yakinlah cinta kepada diri kita dan kita pun mencintai Allah. Maka adalah yang disebut dengan Al-Habibul Mahbub, orang yang mencintai, orang yang cintai. Ini namanya percintaan LDR, jarak jauh, dalam pengertian tidak ada jasadnya karena Allah bukan jasad. Hanya dengan hati dan perasaan. Kalau itu ada, maka ada pertemuannya kita. Tetapi ada dulu pintu untuk mau bertemu Allah itu. Yakin Bu, dicintai Allah Bu? Bu, saya yakin. Nah, kalau pian yakin, apa dasarnya? Kan begitu. Dasar bahwa ulun yakin bahwa Allah itu sayang, cinta lawan ulun. Apa dasarnya? Dasarnya itu ulun diulah Allah, ulun dijaga Allah, ulun diberi rezeki oleh Allah, ulun diberi Allah iman, ulun diberi Allah Ta'ala ilmu, diberi Allah Ta'ala taufik hidayah kau ibadah, berarti Tuhan sayang lawan ulun. Kan gitu tuh leh. Nah, berarti Tuhan cinta lawan kita. Nah, sekarang kita apa? Ya, makanya kita mengingat Allah, kita juga cinta lawan Allah. Buktinya kita cinta lawan Allah, kita mentaati perintah Allah. Ya Allah. Nah, kita sembahyang 5 waktu, kita puasa, kita menjauhi larangannya, menjauhi perzinahan, menjauhi sabu-sabu, menjauhi dosa-dosa yang lain. Bahkan kita saking mencintai Allah, kita ingin selalu ingat lawan Allah. Nah, kayak apa aku ini selalu ingat lawan Allah? Iya kada, selalu zikrullah. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah, satu, al-muhibbu liman yuhabbu muti'un. Kata Rasulullah, orang kalau benar mencintai, dia pasti taat terhadap orang yang ia cintai. Kan begitu. Istri sayang lawan laki, taat lawan laki. Bini laki sayang lawan bini, pasti taat dalam pengertian memperbaik lawan bini dan sebagainya. Nah, kedua kata Rasulullah, man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Orang yang mencintai sesuatu, dia banyak mengingat. Nah, karena kita ini mencintai Allah, kita ini hendak banyak mengingat Allah Ta'ala, bahkan ingin menjadi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bahkan kita hendak ke itu, ingin selalu ingat lawan Allah, berdiri, berduduk, berjalan, berrebah, kayak itu terus hendaknya. Kenapa? Karena kita cinta lawan Allah. Maka balen istilah orang sekarang, ada kita Habib mencintai Allah, Allah al-mahbub, Allah yang kita cintai. Maka dalam rumus percintaan, orang kalau benar dalam bercinta, tulus dalam bercinta, sejauh apapun dia pasti bertemu. Dia pasti bertemu. Pian ingat bu kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha? Ya kalau
Yusuf dengan Zulaikha itu mencintai Yusuf. Yusuf pun mencintai Zulaikha, tetapi terhalang oleh sebuah keadaan. Cinta mereka tidak didasari oleh nafsu, tetapi cinta yang tulus, diberi cinta itu oleh Allah. Walaupun Zulaikha sudah balaki, kemudian Yusuf sudah berpisah karena 7 tahun di penjara, kemudian perpisahan apa? Tapi ujung-ujungnya bertemu. Walaupun waktu yang sangat panjang, 30 tahun kemudian. Kada gampangan wae 30 tahun kemudian Yusuf bertemu dengan Zulaikha. Zulaikhanya sudah tua, Yusuf sudah jadi raja. Kan gitu dah. Tetapi cinta itu masih ada. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kawin. Bertemu, berkumpul. Karena apa? Karena cintanya tulus. Lalu bagi orang yang puasa, dia akan gembira berjumpa Allah. Allah yang dia cintai, kita mencintai Allah. Kapan gembira kita berjumpa dengan Allah? Mulai pintunya sampai berjumpa Allah itu sudah gembira. Nikah itu adalah pintu pertemuan dan perhimpunan orang yang saling suka dan saling mencintai. Maka pintu untuk berjumpa Allah Ta'ala itu adalah mati. Orang lamun kada mati wae kada terbuka pintu berjumpa Allah. Nah, tinggal 2 pemahaman. Ujar orang ahli fikih, mati itu adalah pintu perjumpaan seseorang kepada Allah, yaitu berpisahnya jasad dan roh. Ujar orang ahli tasawuf, mati berjumpa Allah saat berpisah jasad dan roh itu kelawasan. Maka adalah yang disebut dengan mati maknawiyah. Mati secara makna, maka di saat mati itulah dia berjumpa Allah. Berjumpa Allah pintunya mati dulu. Bila kada mati, kada nyaman. Coba mun ulun contohakan gasar ulah. Laki-laki bini-bini pintu nyaman tuh mati dulunya. Mun kada mati kada nyaman lagi bisa dah. Lakian tuh paham nih tak. Bila kada mati kada nyaman bisa dah. Karena itulah pintunya, pintu pertemuan mati dulu hanya nyaman. Hah? Iya, pertemuan itu dulu kan pertemuan antara saling mencintai. Tapi bila yang kada mati, ya kada mau nyaman. Hadirin rahimakumullah, maka orang puasa itu saat mati pun gembira. Saat mati itu gembira. Lalu mudahan sambat nah nih mah kita ashabul kafi. Pian beranak boleh lakian kada. Pian pernah lah bu memperhatikan. Karena setiap anak nang pian lahirakan tangannya tuh kayak apa? Baganggam gak buka lah. Ini tangannya nih. Itu satu. Nang kedua, pian ranjaklah melihat orang mati. Orang mati itu tangannya beganggam ke buka. Ya kalau lah. Nah, ulun kada beranak wae. Pian nang beranak kada melihat guru ajar, tapi anaknya ada pasti melihat karena ditampayakan. Ya kalau bu, ada lah pian memperhatikan bu. Anak pian tuh waktu janin, waktu hanya lahir itu tangannya tuh beganggam ke buka. Bu, genggam ngeloleh, beganggam. Artinya apa? Ini anak masuk ke dalam dunia, tangannya beganggam. Sekarang begitu inya mati, tangannya membuka. Iyalah,
Melihat laborian orang mati, buka wa ganggam bu, buka. Paham bian lah bu itu. Itu pelajaran boy, itu iktibar bahwa setiap anak lahir itu tangannya begenggam. Kenapa? Satu, hidup ini berat, hidup ini keras, maka harus kuat menghadapi hidup ini. Buktinya harus kuat, begenggam. Orang kuat itu kan begenggam, Allah harus kuat menghadapi hidup ini. Bila kada kuat, bahaya. Apalagi zaman sekarang. Bila anak kada kuat, udah. Nah lalu modal yang kuat itu tuh. Ini lahir ke dunia ini begenggam, lalu ditakdir, diazanakan oleh Rasulullah, disuruh azan dan iqamat. Azan di telinga kanan, iqamat di sebelah kiri. Apa artinya? Artinya itu bukan sunnah aja bu, tetapi isyarat. Nak, modalmu menghadapi kehidupan itu adalah iman. Peganglah kuat iman ini agar hidupmu selamat, agar hidupmu beruntung, agar hidupmu bahagia. Bila kada runtuh. Tapi begitu mati terbuka. Tapi ada yang ganggam. Nah makanya buai, dalam ciri orang melihat orang mati itu baik, salah satu ciri orang itu mati baik atau kada, lihati tangannya aja. Tangannya ini terbuka kah, lepas, lemah kayak ini kah? Bila terbuka itu mengarasi, bila tertutup tuh mengarasi itu. Ya mengarasi itu tuh. Nah itu tuh itu. Bila ini lama itu bagaikan orang pasrah senang. Kadang-kadang. Nah tinggal melihat, oh cocok tangannya lama terbuka, muhanya berseri. Kenapa? Karena gembira. Itulah yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, aku beriman kepada Allah, summa istaqamu, dia tegak lurus mantap dalam iman. Salah satu tegak lurus mantap dalam iman, dia laksanakan perintah Allah berupa puasa, lurus jadi. Maka orang ini ketika mati turun malaikat. Turun malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu turun. Dia melihat, melihat. Di mana buktinya dia melihat? Malaikat turun kepada dia. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Waqiah, wa iza balagatil hulukum wa antum hina izin tanzurun. Apabila roh sampai ke tenggorokan, kalian saat itu melihat. Melihat apa? Tergantung. Ada yang melihat kayak kuitan, ada melihat kayak guru, ada yang melihat ini, ada melihat itu. Pokoknya orang bila roh ini sampai ke tenggorokan, kita akan mengalami subarataan. Paling kita kena melihat nampak bakisah kada kawal lagi, karena saat itu kita sudah berada di bawah alam sadar. Itu setiap orang kita akan mengalami. Tetapi kalau orang yang tegak lurus iman kepada Allah, malaikat turun. Dia melihat dengan malaikat itu. Malaikat berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Engkau jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru, gembiralah engkau.
Kenapa gembira? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, itu surga. Tuh lihat, itu surga yang dijanjikan kepadamu. Inilah yang dikatakan Nabi, seseorang kada akan mati kecuali diperlihatkan dulu tempatnya yang akan datang, mau surga ataupun neraka. Begitu dia melihat surga, melihat malaikat, gembira. Di saat gembira itulah keluarlah rohnya, mati dalam keadaan gembira. Itu senang. Orang puasa dia gembira di saat berjumpa Allah, mulai pintunya sampai dia nanti berjumpa Allah, dia berada di akhirat. Nah, ini kita sudah gembira nih. Alhamdulillah sudah gembira, karena parak buka ada paling-paling bahasanya ribut. Ribut sudah. Ulun sudah banyak juga ditakonnya dah, Jumat kah Sabtu kah ya ulun tunggui pengumuman pemerintahnya, apa report ada report. Karena Imam Syarqawi mengatakan hukmul imam raf'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan pendapat. Sudah, ada ngalih-ngalih. Kami umat Jumat pengurus, itu terserah. Di mobil ini hendak rame, kada bertikai itu, kada berselisih, ya sudah ikuti aja dah keputusan pemerintah. Hadirin rahimakumullah. Ini karena kita menyambung kajian kita terkait Ashabul Kahfi, kita sambung seadanya. Yang lewat nama rajanya itu adalah Dikyanus. Rajanya itu Dikyanus, ini zaman sebelum adanya Taurat. Makanya Ashabul Kahfi ini ceritanya ada di dalam Taurat, ceritanya ada di dalam Injil, ceritanya ada di dalam Al-Quran. Lalu saking kejamnya raja ini, pada akhirnya berita tersebar, identitas 7 orang pemuda ini ketahuan. Identitas mereka itu ketahuan. Lalu mereka dicari oleh pihak kerajaan untuk ditangkap dan dihukum. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka para pemuda ini sudah mencium juga, sudah pacang dicari-cari dan ditangkap oleh raja hendak dihukum, maka mereka mengatur strategi, mengatur cara untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya mereka sepakat, kita harus bersembunyi. Jika harus bersembunyi, maka mereka bersepakat kita bersembunyi ke gua. Ke gua mana? Gua kan banyak. Setiap gunung rata-rata ada guanya. Ada gua Hira, ada Jabal, ada gua Hira, ada gua Sur, ada gua ini. Di Mekah itu kan banyak gua. Karena setiap gua Pagat ada, Gunung Titi ada guanya, di Gunung Batu ada guanya, tinggal guanya halus kada. Nah, lalu guha itu bahasa Arabnya adalah kahfi. Nah, maka mereka bersepakat bersembunyi di satu guhanya itu bernama Ar-Raqim. Andaknya di Yordan sekarang, di Yordania. Nah, kondisi guhanya juga bagus. Kenapa yuk? Karena guhanya itu luas, kemudian ada lubang matahari masuk, cahaya matahari ke lubang itu sehingga ada sinar kehidupan di dalam guha itu. Berangkatlah mereka 7 orang ini, yang 7 itu
minggu yang lewat sudah ulun jelaskan, diantaranya adalah tamliha, maksalena, dan lain-lainnya. Lalu di tengah jalan mereka diiringi oleh anjing. Berapa ekor anjingnya? Para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan anjingnya 3, ada yang mengatakan anjingnya 4, ada yang mengatakan anjingnya 1. Itu pun masih menyisakan pertanyaan. Ini apa benar anjing, apa malaikat? Anjing apa malaikat? Kan begitu. Kenapa? Karena kalau oleh sebagian, kalau ini dikatakan anjing, masa sih anjing kayak orang bakal behemat, ini bakal banget ini. Walaupun ternyata anjing itu pintar kan gitu. Anjing itu memang pintar. Makanya dalam dunia kepolisian ada anjing itu jadi polisi. Ini berpangkat juga, ada anjing berpangkat. Kenapa? Anjing memang pintar. Nah, terlepas dari itu, apakah itu anjing bujuran, apakah itu anjing malaikat, nang jelas anjing. Emang mau anjing malaikat jadi anjing? Oh, malaikat tuh Jibril aja pernah jadi kayak burung. Jibril itu pernah berubah jadi burung, pernah. Malaikat tuh wah hendak berubah jadi apakah kawanya? Makanya dalam kitab selalu dikatakan malaikat itu latifatun nuraniyatun tatasyakkalu bi ashkalin mukhtalifatil hasanah. Makhluk halus berbentuk tapi bisa berubah bentuk yang bagus. Makanya orang kalau mengerti dengan dunia malaikat, kadaripot kadabian, kita nih kadang-kadang dalam hidup ini jangan-jangan malaikat bisa membantu kita. Orang berdagang bisa aja, jangan-jangan malaikat bisa nukari kita. Nah, penjur di padang sunyi rame berjualanan. Mana jer manusianya? Rata Jawa. Orang makanya itu menumbuhkan keyakinan ini jer beramalan rezeki jer bercari kada maulah. Itu pikiran kita. Itu pikiran kita. Kita berpikiran bilainya kada bercari kada dapat rezeki, itu menurut kita. Padahal ujar Sayyidina Ali nangaran rezeki itu ada 2. Rezeki nang dicari, ada nang rezeki nang mencari kita. Nah, itu kan rezeki emang mendatangi kita dah. Nah, itu mau banget itu. Mau banget dalam dunia Tuhan Guru itu rajak nang itu tuh. Nang pinanduk kada orangnya orang mana atau apa, timbul aneh-aneh timbul. Jadinya mau unjuki sesuatu. Boleh jadi siapa, boleh jadi manusia, boleh jadi malaikat. Karena malaikat itu bisa berubah-ubah. Pian mulai mengamalkan waqiah, umpama amalkan surah waqiah. Ujar Nabi, siapa yang mengamalkan waqiah kada akan fakir selamanya. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang membaca waqiah 3 kali pagi 3 kali sore itu hidupnya nyaman, rezekinya nyaman. Bercari gak kada bercari gak, pokoknya nyaman. Aku ada bercari aja. Nah, masalahnya yakin kada amalkan aja. Ada aja cara Allah Ta'ala ngirim malaikat. Nah, malaikat nang mana jar? Nah, ulun kisah sedikit malaikatnya. Salah-salah malaikatnya itu kita tradisi zaman dulu bu. Oh ini pindah kurang nih, pindah kurang. Ini kita habis Ramadan Syawal kalau imbas Syawal ini mulai gini nih Syawal bagaman yang disebut dengan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan, maka Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu disebut bulan haji. Nah, orang mulai naik haji nih, berangkat gelombang pertama, gelombang kedua. Orang sembahyang hajat. Nah, mun dahulu ini wallahu alam. Ya kalau wallahu alam mun dahulu tuh sudah rata-rata guru melajari bila inya sebelum sembahyang hajat qamat dulu.
Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Yang adalah nah ini wallahu alam karena ulun ini kada tapi lagi mengabulkan sembahyang hajat. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Kata Allah lah pertanyaannya mari rijalul ghaib itu apa sekarang? Nah, rijalul gaib itu buai apa yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di antara rijalul gaib itu adalah malaikat. Malaikat nang dikirim Allah ke permukaan bumi ini nang khusus membantui hamba Allah Ta'ala dalam bidang apapun. Ada orang kena musibah timbul, ada nang membantu, bisa rijalul ghaib. Ada orang sasat ini dibantu orang, padahal itu malaikat dengan cara ini, itu rijalul ghaib. Ada orang kesusahan dibantu, rijalul ghaib membantu. Ada orang kesusahan hutang timbul dibantu, ada dibantu, itu bisa rijalul, itu tugas rijalul ghaib. Nah termasuk rijalul ghaib itu ditugaskan oleh Allah Ta'ala ia nang membantu memberi rezeki tadi nukari ke tokonya apa padahal kami jadi toko ini mati warajar kayak yang ini keluhan kalau lah pasar murah kata ini mitra apa ajar ada orang lewat lalu aja jangan nak payu orang lewat aja ada aja kayak apa ya kalau lah timbul inya banyak ada aja nang lalu walau ada banyak 5 tapi 5 ini ada nang ditukar ada apa banyak lumayan juga itu bisa aja itu yang disebut dengan rijalul ghaib. Makanya bisa aja berubah jadi anjing saja, jadi kucing mau, jadi burung mau, malaikat itu tuh nang jelas anjing. Anjingnya itu namanya Kitmir. Nama anjingnya itu adalah anjing Kitmir. Nah anjing ini di perjalanan oleh para pemuda ini sudah dihalau, jangan umpat. Halo, jangan umpat bebulik, buka bebulik, kena dihalau lagi bebulik, dihalau lagi bebulik. Nah itu nang jadi anak. Walaupun kejadian itu oleh ulama itu ada hikmahnya, ada gambarannya itu bagian min sifatil muhibbin. Ciri orang cinta tuh kayak itu biar ditolak ini bebulik. Sudah ditolak jar bebulik, pulang datang ditolak bebulik, pulang ada kawajan orang cinta. Ya, tuh ciri orang cinta tuh kayak itu bilanya ditolak langsung hilang tuh. Nah itu lain itu tuh. Orang cinta bebujuran ditolak bebulik, ditolak bebulik pulangnya. Ditolak bebulik pulangnya. Hadirin rahimakumullah. Nah pada akhirnya sudah 3 kali ya dibiarkan. Masuklah ke gua. Maka menjalani kehidupan di gua sampai guring. Ya nang diguring akan Allah Ta'ala 309 tahun. Maka kada membayangkan guring 309 tahun. Guring bangun. Tetap ada awak, padahal makan gak ada, namun logika akal kita ini nyata hancur udah 300 tahun gak mau makan minuman biar guring. Nah makanya itu adalah min ayatina ajaba. Itu bagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini panjang lagi boy kisahnya. Panjang sampai ke permukaan apa kisah ya di dalamnya, kayak pakai kisah anjingnya, kayak pakai kisah keluarnya sampai mereka meninggal dunia di mana berkubur Ashabul Kahfi ini. Kepanjangan dong misalkan ini siang udah ada orang. Iya, hadirin rahimakumullah. Itu mungkin cerita akhir
pertemuan kita tentang Ashabul Kahfi, tentang fadilat surah Al-Kahfi. Itu bagi orang yang ingin tetap terpelihara iman, rumahnya terjaga, rumahnya dipenuhi oleh malaikat, anak istrinya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka silahkan amalkan setiap hari surah Al-Kahfi. Berikut ini sudah rancak kita mendengar, disunahkan oleh Nabi membaca surah Al-Kahfi pada siang Jumat atau malam Jumat, maka akan timbullah satu sinar cahaya yang memancar sampai ke Mekah, ila Jumatil ukhra, sampai Jumat akan datang. Berikutnya adalah bagi orang yang punya permasalahan penyakit, dia punya permasalahan penyakit yang ada di dalam perut, apakah itu tumor, apakah itu miom dan sebagainya. Kalau ingin mau menterapi dengan ruqyah bil Quran, mengobati dengan Al-Quran sambil berobat dengan kedokteran, maka coba Bu bacakan setiap hari, bacakan di banyu, baca aja surah Al-Kahfi. Minum, tapi meminumnya itu jangan berhenti Bu. Meminumnya itu sekali olah untuk 7 hari mutawaliyatin, 7 hari berturut-turut, meminumnya di saat perut kosong. Di saat perut kosong, bahasa kita mungkin bangun goreng, sejam sebelum goreng perut kosong bah, minum olah seminggu mutawaliyatin. Nah habis itu olah lagi, baca lagi, boleh surah Kahfinya nang pakai untuk mengobati, bahasa orang ini mengobati diri sendiri aja lawan ayat Al-Quran sambil berobat dengan dokter, silahkan. Nah itu terkait dengan penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah itu bagian daripada keutamaan surah Kahfi. Adapun ayat per ayat itu masih banyak juga tentang fadilatnya, tapi karena waktu mungkin itu dulu seadanya penjelasan ulun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maka ulun pada hari ini terakhir kuliah subuh di Langgar ini, ulun banyak minta ampun, minta maaf selama kuliah subuh di Langgar ini ada ucapan ulun yang kada nyaman, menyinggung perasaan pian, perilaku ulun, tingkah ulun jua nang salah, ulun banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha. Maka ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan sehat dan panjang umur, sehat kepada kita, sehingga kita berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang, dan Allah mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi
sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala